Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Putri hari ini? Alhamdulillah baik. Tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Tidak. Jadi kita hari ini tuh mau belajar tentang teks berita. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi hari ini tuh kita akan membahas materi mengenai teks berita. Jadi sedikit Mbak jelaskan ya, apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang telah atau sedang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disiarkan atau disebarkan melalui berbagai media, misalnya seperti televisi, radio, internet, atau media cetak seperti koran dan majalah. Dengan kita membaca sebuah berita, maka kita akan mendapatkan informasi dan menambah wawasan kita, sehingga dapat berpikir kritis terhadap suatu kejadian. Meskipun teks berita dari beberapa media massa yang berbeda menginformasikan hal yang sama, kadang-kadang struktur penyajiannya yang berbeda. Hal tersebut sangat bergantung kepada hal apa yang lebih dipentingkan. Jika hal yang lebih dipentingkan unsur apa, biasanya struktur berita akan mendahulukan unsur tersebut. Jika hal yang lebih dipentingkan itu unsur kapan atau di mana, unsur kapan seperti waktu dan di mana seperti tempat yang didahulukan. Jadi di dalam teks berita itu ada struktur teks berita. Di antaranya yaitu yang pertama orientasi berita. Orientasi berita, struktur yang pertama ini, bagian ini merupakan pengenalan mengenai suatu masalah atau hal apa yang akan dibahas di dalam berita tersebut. Yang kedua yaitu berisi permasalahan. Permasalahan ini mengenai kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara detail dan berurutan. Bagian ini menjelaskan jalannya kejadian dari awal hingga akhir. Yang ketiga itu berisi sumber didapatnya berita atau informasi. Biasanya terletak pada bagian awal berita. Unsur-unsur teks berita. Putri bisa nggak jelaskan apa itu unsur-unsur teks berita? Oke, tolong dijelaskan. Unsur-unsur teks berita. Unsur berita adalah sebuah keharusan. Jika unsur ini tidak ada, maka berita tersebut akan membingungkan dan tidak bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Unsur-unsur berita yaitu 5W 1H atau adik Simba. 1. Apa? Unsur ini biasanya mengenai suatu peristiwa yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di tengah masyarakat. 2. Di mana? Unsur ini adalah tempat di mana peristiwa atau kejadian ini terjadi. Berita harus memuat informasi mengenai lokasi kejadian sehingga berita menjadi jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. 3. Kapan? Unsur ini mengenai kapan terjadinya peristiwa yang sedang dibahas di dalam berita. Waktu kejadian berita ini penting dijelaskan dalam berita sehingga mudah dimengerti masyarakat. 4. Siapa? Unsur ini meliputi subjek yang bersangkutan dalam berita, yakni siapa saja yang terlibat di dalamnya. Orang-orang yang terlibat harus dijelaskan sehingga tidak membingungkan atau menimbulkan kesalahpahaman. 5. Mengapa? Unsur ini menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, biasanya meliputi alasan dan latar belakang terjadinya peristiwa yang diberitakan. 6. Bagaimana? Unsur ini memuat bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Pada bagian ini biasanya dijelaskan secara kronologis. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis teks berita. Jenis-jenis atau macam-macam berita dibagi berdasarkan isi atau konten ataupun tema dari berita. Penjelasan singkatnya yaitu yang pertama short news atau berita langsung. Jenis berita ini biasanya ditulis secara to the point, lugas, jelas, dan ringkas, serta berisi informasi tentang peristiwa terbaru atau terkini atau yang teraktual.
terhangat dan juga menarik. Biasanya jenis ini terdapat pada halaman depan sebuah koran. Jenis ini terbagi menjadi dua macam, yaitu hard news, yaitu berisi berita yang sangat penting atau ter-up to date, ataupun terbaru, teraktual, harus segera disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu soft news, merupakan berita ringan atau lunak, biasanya memberikan informasi mengenai kisah-kisah kemanusiaan. Yang kedua yaitu opinion news atau berita opini. Nah, jenis berita ini merupakan berita pendapat yang berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide, pemikiran, ataupun komentar terdapat suatu permasalahan yang penting. Berita jenis ini biasanya bersumber dari pendapat para ahli, profesor, cendekiawan, atau pejabat. Selanjutnya yaitu interpretative news. Jenis berita ini merupakan perkembangan dari sharp news. Maksudnya, dengan penambahan informasi latar belakang, wawancara dengan berbagai sumber, serta menambah data-data terkait sehingga menjadikan berita menjadi utuh, lebih detail, dan lebih lengkap. Nah, selanjutnya lagi ada deep news atau berita mendalam. Jenis ini adalah berita yang dikembangkan dengan pendalaman mengenai hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Nah, jenis ini lebih ditekankan ke pertanyaan mengapa dan bagaimana serta apa. Selanjutnya itu ada investigation news. Nah, jenis ini adalah berita yang dikembangkan berdasarkan sebuah penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Nah, itulah tadi beberapa jenis-jenis teks berita. Selanjutnya itu kita lanjut ke ciri-ciri karakteristik teks berita. Apakah Putri tahu ciri-ciri karakter teks berita itu? Tahu. Bisa tolong dijelaskan? Bisa. Ciri-ciri atau karakteristik teks berita. Adapun ciri-ciri teks berita adalah sebagai berikut. 1. Berita harus ditulis sesuai dengan peristiwa atau kejadian aslinya. 2. Naskah berita ditulis harus dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti atau dipahami oleh masyarakat. 3. Berita harus menggunakan bahasa yang baku. 4. Berita harus memuat unsur 5W, 1H atau adik simba. 5. Informasi di dalam berita mengandung opini penulisan. 6. Gaya bahasa banyak mengandung istilah asing. 7. Naskah berita berisi dari banyak peristiwa dengan data yang kurang kuat. 7. Berita berisi kabar angin yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada. Oke, itu tadi merupakan ciri-ciri atau karakteristik dari teks berita. Nah, sekarang Putri tahu nggak syarat sebuah teks berita itu? Tahu. Nah, bisa tolong dijelaskan? Bisa. Oke, silahkan. Syarat sebuah teks berita. Berikut syarat berlakunya sebuah teks berita. 1. Fakta. Teks berita harus berdasarkan fakta. Jika tidak, maka tidak bisa dikatakan sebagai teks berita. 2. Aktual. Teks berita harus yang masih baru atau hangat diperbincangkan oleh masyarakat. 3. Seimbang. Tidak boleh memihak kepada siapapun. 4. Lengkap. Strukturnya harus lengkap, memuat unsur 5W, 1H atau adik simba. 5. Menarik. Teks berita harus disertai dengan judul yang menarik agar orang lebih tertarik membacanya. 6. Sistematis. Teks berita harus berurutan atau sesuai sistematis. Oke, baik. Terima kasih Putri. Nah, itu tadi merupakan syarat sebuah teks berita. Nah, mungkin kita cukupkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin pembelajaran kita hari ini dapat kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.